Oke cuy, selamat datang para sesepuh, newbie, dan juga para suhu cuy di channel yang membahas anime spoiler tipis-tipis cok. Dan kali ini kita bakalan ngoceh lagi tentang episode seru hari ini cuy. Sebelum itu ya jangan lupa subscribe dan follow juga lah. Oke cuy, kali ini kita lanjutin lagi cerita anime Jujutsu Kaisen kali ini cuy. Setelah Hanyu dikalahkan, Yuji berhadapan dengan Haba, seorang pria yang memiliki teknik terkutuk yang lebih aneh lagi, yaitu baling-baling yang muncul dari kepalanya, memberikan Haba perpindahan cepat dan kemampuan untuk menembus dinding dengan mudah. Keunggulan Haba terletak pada pertarungan jarak jauh dan kemampuan manuver di udaranya. Menyadari keunggulan Haba di ruang terbuka, Yuji menunjukkan strategi yang cemerlang dengan memindahkan pertarungan ke ruang yang lebih tertutup. Dalam lingkungan yang sempit, Haba tidak dapat memanfaatkan kecepatan dan kemampuan terbangnya secara maksimal, sehingga meniadakan keunggulan utama tekniknya dan memaksa pertarungan menjadi lebih terfokus pada jarak dekat. Dalam pertarungan ini, Yuji menunjukkan perkembangan luar biasa dalam kemampuan berpikir taktisnya. Ia menyimpulkan bahwa baik Hanyu maupun Haba menggunakan binding foe yang memusatkan kekuatan teknik mereka pada satu bagian tubuh. Sebagai kompensasi, bagian tubuh lainnya menjadi lebih lemah. Itadori Yuji kemudian mengambil keputusan yang sangat beresiko namun brilian. Ia memutuskan untuk menyerang kepala Haba secara langsung. Meskipun kepala adalah bagian yang diperkuat oleh teknik baling-baling Haba, Haba kemudian mengira kalau tinju Yuji itu bakal hancur. Dan ini bakal berakhir dengan kekalahan Yuji katanya. Tanpa peringatan tiba-tiba si Yuji ini menendang si Haba dengan kerasnya cuy. Yuji pun berhasil mengalahkan lawannya dan menjatuhkannya tanpa sadar. Setelah Yuji berhasil mengalahkan Haba, Itadori Yuji ingin menanyakan sesuatu kepada Haba, yaitu keberadaan Higuruma. Tapi di sini kondisi Haba tidak sadarkan diri. Setelah pertarungan, Yuji bertemu dengan Rin Amai, seorang pemain yang mengaku mengenalnya dari masa lalu cuy. Rin Amai kemudian menawarkan informasi penting, mengklaim Hiromi Higuruma berada di Ikebukuro, dan menawarkan diri untuk menjadi pemandu Yuji ke lokasi tersebut. Sementara itu, Megumi Fushiguro berjalan bersama Remi, seorang penyihir modern yang ia kalahkan sebelumnya dan kini meminta perlindungan. Remi pun memberikan informasi berharga tentang kondisi Cooling Game, termasuk fakta bahwa penyihir modern seperti dirinya telah bertarung selama 12 hari dan beberapa di antaranya bahkan telah bertambah kuat selama permainan berlangsung. Nah, di sini Remy memberitahu Megumi bahwa Iguruma berada di Shinjuku, yang secara langsung bertentangan dengan informasi Rin Amai kepada Yuji. Dan tiba-tiba ada kemunculan karakter misterius bernama Registar yang tampaknya sedang menunggu cuy. Setelah itu, kemudian kita beralih dengan kilas balik tentang masa lalu salah satu karakter kunci, yaitu Rin Amai, dan hubungannya yang tidak terduga dengan Yuji Itadori. Cerita kilas balik ini membawa kita kembali ke masa sekolah menengah mereka cuy, jauh sebelum kekacauan Cooling Game dimulai. Yang mana di kilas balik ini, Rin Lamai sedang menghindari permasalahan. Dia memilih untuk bergabung dengan kelompok nakal di sekolahnya, meskipun dia merasa tidak cocok dengan lingkungan tersebut. Keputusan ini didorong oleh keyakinan pahitnya bahwa di dunia ini seseorang harus memilih antara menindas atau ditindas. Amai memutuskan untuk mengambil jalan yang tampaknya paling aman, yaitu dengan tersenyum dan mengikuti arus kelompok tersebut, daripada mengambil risiko menjadi target penindasan. Dia pun berhasil mendapatkan beberapa keuntungan kecil yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dan menghindari konflik langsung. Momen krusial dalam kilas balik ini terjadi ketika Yuji Itadori muncul. Yuji menyaksikan geng tersebut sedang menindas orang lain, dan dia tidak bisa tinggal diam. Dalam sebuah adegan yang menunjukkan kekuatan luar biasa, Yuji mengalahkan seluruh anggota geng tersebut sendirian. Di momen ini memperlihatkan Yuji dengan ekspresi yang sangat menakutkan saat berhadapan dengan Rin Amai, sebuah tatapan yang mengukir rasa takut yang mendalam dalam diri Amai. Setelah kilas balik itu, kita beralih ke alur cerita utamanya cuy.
yang mana akhirnya terungkap dengan pengkhianatan Remy. Pengkhianatan ini menjadi titik balik yang pahit bagi Megumi. Remy memimpin Megumi ke sebuah markas yang ternyata adalah tempat register yang menunggu. Megumi yang menyadari dirinya telah dikhianati, bereaksi dengan kemarahan yang sangat besar, memberinya tatapan penuh amarah dan segera memanggil Shikigami Divine Dog-nya. Sementara Megumi terjebak, Yuji dipandu oleh Rin Amai menuju lokasi Hiromi Higuruma. Setelah Rin Amai memandu Yuji ke tempat Higuruma, Rin Amai dan Yuji pun berpisah dan Itadori memasuki ke tempat ruangan tersebut. Setelah Yuji memasuki tempat tersebut, Yuji kaget ada bak mandi di panggung teater. Dan ternyata itu adalah si Higuruma yang berbaring di tengah panggung teater di dalam bak mandi yang penuh air dan masih mengenakan pakaian lengkap. Ketika ditanya, Higuruma menjawab dengan samar bahwa dia sedang bereksperimen dengan sesuatu. Yuji kemudian mengajukan permintaan penting kepada Higuruma, memintanya untuk menggunakan 100 poin yang dimilikinya untuk menambahkan aturan baru yang dapat mengakhiri cooling game. Namun, Higuruma menolak permintaan ini dengan alasan filosofis yang kompleks. Penolakan ini membuat Yuji frustasi. Yuji memperingatkan bahwa kelanjutan cooling game akan menyebabkan bencana besar, tetapi Higuruma tetap bodoh amat. Konflik meningkat ketika Yuji mengancam Higuruma dan bersiap untuk bertarung. Higuruma keluar dari bak mandi dan melepaskan roh terkutuknya, menyiapkan panggung kedua pertarungan besar yang akan segera dimulai ini cuy. Yang mana ini diawali dengan Yuji Itadori kaget ada Shikigami di belakang Higuruma. Yang mana di sini si Itadori Yuji menyimpulkan kalau si Higuruma ini memiliki sekitar 100 poin. Dia mungkin sudah menyingkirkan sekitar 20 penyihir. Jadinya si Itadori tidak bisa menyerang begitu saja. Dia akan membiarkan si Higuruma ini bertindak duluan. Terus juga Itadori udah siap banget kalau si Higuruma ini melancarkan serangan kepada Itadori ini cuy. Tiba-tiba tanpa peringatan Higuruma segera mengaktifkan domain expansionnya. Domain expansion Higuruma itu adalah sebuah ruang pengadilan. Di tengah ruang tersebut muncul Shikigami bernama Judgment yang bertindak sebagai hakim dan penegak aturan di dalam domain tersebut. Di dalam domain si Higuruma ini memiliki aturan yang sangat unik dan berbeda dari domain expansion pada umumnya, yaitu aturannya adalah larangan mutlak terhadap kekerasan fisik. Tidak ada pihak yang diizinkan untuk menggunakan serangan fisik di dalam batas domain. Lebih lanjut, domain Higuruma ini bukanlah tipe domain yang menjamin serangan mengenai target. Sebaliknya, ini adalah tipe domain yang memaksa target untuk mematuhi aturan teknik kutukan Higuruma. Mekanisme pengadilan ini memungkinkan Shikigami Judgment untuk mengetahui semua informasi tentang setiap orang yang berada di dalam domain. Meskipun Higuruma menerima bukti yang relevan, ia tidak mengetahui detail isinya. Dan Yuji diberikan 3 pilihan respon: diam, mengaku, atau menyangkal. Tantangan pertama yang dihadapi Itadori Yuji di dalam domain expansion Higuruma adalah Itadori Yuji ini dicurigai telah memasuki toko pachinko Maji Vega sebagai pelanggan, walaupun dia masih di bawah umur cuy. Di sini Itadori Yuji menganalisis situasinya dengan cepat, mempertimbangkan 3 kemungkinan respon berdasarkan bukti yang mungkin dimiliki Shikigami Judgment. Ia berencana untuk diam jika bukti tidak cukup, menyangkal dengan alasan hanya ke toilet jika bukti hanya menunjukkan ia masuk, atau pasrah jika terbukti ia bermain. Tetapi Itadori Yuji membuat kesalahan fatal dengan memilih opsi kedua, yaitu mengaku masuk tetapi mengklaim hanya pergi ke toilet. Higuruma kemudian menunjukkan foto Yuji di mesin penukaran uang. Bukti ini dikombinasikan dengan pengakuan tidak menyeluruh Yuji. Berdasarkan temuan ini, Shikigami Judgment menjatuhkan vonis bersalah kepada Yuji. Di sini Higuruma mengungkapkan bahwa Yuji seharusnya menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan aku tak pernah dengar nama tempat itu. Hukuman yang diberikan Yuji adalah penyitaan. Hukuman ini menghilangkan kemampuan untuk menggunakan teknik kutukan.
Namun karena Yuji tidak memiliki teknik bawaan, efeknya menjadi lebih parah, yaitu ia kehilangan seluruh kemampuan untuk memanipulasi energi kutukan dan memperkuat tubuhnya. Nah, dan di sini Itadori Yuji pun sangat kebingungan. Dengan hilangnya energi kutukan Yuji, pertarungan fisik pun dimulai. Higuruma mendominasi dengan menggunakan palunya yang dapat dimanipulasi, mampu berteleportasi antar tangan, serta berubah ukuran dan bentuk. Yuji menerima kerusakan yang jauh lebih besar dari biasanya karena ia tidak bisa menggunakan energi kutukan untuk pertahanan. Meskipun demikian, Yuji hanya mengandalkan kekuatan fisik murni, menunjukkan ketahanan yang luar biasa, membuat Higuruma mengakui Yuji sebagai sangat tangguh. Pertarungan sengit antara Yuji Itadori dan Higuruma berlanjut dengan intensitas yang semakin memuncak. Higuruma melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan senjata kutukan uniknya yang berbentuk palu. Senjata ini memiliki kemampuan luar biasa yang berubah ukuran dan bentuk secara instan, memberikan Higuruma keunggulan taktis yang sulit diprediksi oleh lawannya dalam jarak dekat. Dinamika pertarungan terlihat jelas saat Higuruma memanipulasi palunya dengan sangat lincah. Ketika Itadori Yuji mencoba melompat mundur untuk menghindari hantaman palu si Higuruma, Higuruma dengan cepat memindahkan senjatanya ke tangan yang lain untuk melancarkan serangan kejutan kedua. Pola serangan yang berganti-ganti tangan ini memaksa Yuji untuk terus berada dalam posisi bertahan tanpa celah untuk bernapas. Upaya serangan balik dari Yuji pun menemui kegagalan fatal. Saat Yuji mencoba menyerang masuk dengan serangan siku, Higuruma secara instan mengubah bentuk palunya menjadi kail fleksibel yang melilit lengan Yuji. Dengan satu sentakan kuat, Higuruma melempar tubuh Yuji menjauh sebelum akhirnya mengembalikan senjatanya ke bentuk semula. Di balik keahlian bertarungnya, terungkap bahwa Higuruma adalah seorang jenius yang belajar sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Ia memahami dasar-dasar teknik kutukan penghalang hanya dengan menganalisis kemampuan perluasan domain yang muncul secara alami saat kekuatannya bangkit. Lalu Higuruma berhasil menguasai cara memperkuat tubuhnya dengan energi kutukan secara instan. Yang mana Higuruma ia hanya membutuhkan waktu 12 hari untuk mencapai level kekuatan yang setara dengan penyihir tingkat 1. Sebelum memasuki koloni pertama, ia telah berhasil membasmi berbagai roh kutukan dan mengalahkan banyak lawan dalam permainan maut tersebut. Di sini kondisi Yuji semakin terdesak karena ia kehilangan kemampuan untuk menggunakan energi kutukannya akibat hukuman dari teknik Higuruma. Meskipun tanpa energi kutukan, kekuatan fisik Yuji tetap membuat Higuruma merasa sangat terkejut. Yuji mampu bertahan dari serangan-serangan mematikan dan terus memberikan perlawanan seolah-olah mereka masih berada di level yang setara. Higuruma menyadari bahwa lawannya bukanlah manusia biasa, melainkan sosok dengan ketahanan fisik yang menyerupai boneka baja yang tidak bisa dihancurkan. Pertarungan mencapai titik brutal ketika Higuruma mengubah palunya menjadi tongkat panjang untuk meningkatkan jangkauan dan kecepatan ayunannya. Ia bahkan menggunakan taktik lingkungan dengan menghancurkan bak mandi untuk menciptakan gangguan visual berupa semburan air dan pecahan material. Di tengah kekacauan tersebut, Higuruma muncul dan menghantamkan palu yang telah diperbesar ke ukuran yang kuat tepat ke arah Yuji. Dalam situasi kritis di bawah tekanan beban palu raksasa, Yuji mencoba mencari celah kelemahan dari teknik lawannya. Itadori Yuji menyadari bahwa teknik yang sangat kuat biasanya memiliki batasan atau aturan tertentu yang harus dipatuhi. Dengan pemahaman yang cepat, Yuji mengambil keputusan berani untuk meminta pengadilan ulang. Di sini Yuji mengatur strategi kembali. Namun, tantangan baru muncul ketika tuduhan kedua diajukan atas peristiwa tragis yang terjadi di Shibuya. Meskipun peristiwa tersebut melibatkan kekuatan lain di dalam dirinya, Yuji dengan penuh kesedihan dan rasa tanggung jawab langsung mengakui kesalahan tersebut tanpa mencoba membela diri sedikit pun. Pengakuan tulus dari Yuji membuat Higuruma terpaku dalam kebingungan dan simpati. Sementara roh terkutuk Judgment bereaksi dengan kemarahan yang meluap. Dan di sini Yuji dikasih hukuman mati. Nah, di sini tiba-tiba palu yang dipegang oleh Higuruma mulai berubah. Palu itu memanjang dan menajam, berubah menjadi pedang yang sangat mematikan. Sebuah senjata terkutuk yang memiliki kemampuan mematikan instan.
Siapapun yang terpotong oleh bilah ini akan menemui kematian tanpa pengecualian, menjadikan ancaman besar bagi Itadori Yuji. Di tengah ketegangan itu, Higuruma mengungkapkan yang penuh kepahitan kepada Itadori Yuji. Setelah pengungkapan itu, Yuji memulai serangannya dengan taktik cerdik memanfaatkan lingkungan. Ia dengan cepat melempar beberapa kursi penonton ke arah Higuruma. Setelah menciptakan sedikit kekacauan, Yuji melanjutkan dengan taktik gangguan yang cepat. Ia melemparkan jaketnya, mengalihkan pandangan Higuruma hanya dalam sepersekian detik. Kecepatan dan serangkaian gerakan ini memungkinkan untuk bergerak secara diam-diam, berhasil memposisikan dirinya di belakang Higuruma tanpa terdeteksi. Namun Higuruma yang waspada segera menyadari pergerakan Yuji. Tepat ketika ia berbalik, Yuji meluncurkan gangguan lagi. Ia melemparkan pakaiannya untuk menghalangi pandangan Higuruma. Pakaian itu menutupi wajah Higuruma sejenak, memberikan Yuji celah waktu yang sangat singkat untuk melancarkan serangan penentu. Celah waktu itu dimanfaatkan Yuji untuk meluncurkan kombinasi serangan yang telah diperhitungkan. Ia memulai dengan tendangan menyapu rendah, sebuah serangan yang dirancang untuk memaksa Higuruma melompat menghindar. Yuji telah mengantisipasi reaksi ini dan ia siap untuk langkah berikutnya. Saat Higuruma melompat untuk menghindari tendangan rendah, Yuji segera meluncurkan serangan lanjutan. Itadori Yuji melepaskan pukulan uppercut yang kuat dari bawah, mengincar titik lemah lawan yang sedang berada di udara. Tepat ketika uppercut Yuji meluncur ke atas, Higuruma menurunkan pedangnya dari atas, menciptakan benturan dramatis antara pukulan Yuji dan pedang Higuruma. Di tengah benturan itu, pikiran Higuruma kembali pada percakapan dengan seseorang di masa lalu. Situasi ini di mana Yuji mengaku bersalah atas kejahatan yang dilakukan oleh Sukuna mengguncang keyakinan Higuruma. Higuruma tahu kalau Yuji ini nggak bersalah. Namun pertanyaan Higuruma, mengapa Yuji mengakuinya? Dalam keputusan yang mengejutkan, Higuruma secara sengaja menonaktifkan pedangnya sebelum benturan. Ia membiarkan uppercut Yuji mengenainya, mengirimnya terlempar menghantam deretan kursi. Sebelum bangkit, Higuruma mengungkapkan pengetahuannya tentang Sukuna. Namun, Yuji tetap merasa bersalah, mengakui bahwa tindakannya didorong oleh rasa lemah. Pertarungan berakhir dengan Higuruma memberikan 100 poin miliknya. Dan akhirnya video ini selesai juga cuy. Ya, jadi untuk bocoran cerita selanjutnya itu, nanti Yuji berhasil mengamankan aturan transfer poin demi keselamatan sementara. Jadi nanti tuh Megumi tuh bakal menghadapi rangkaian pertarungan berat melawan kelompok Regi cuy. Ya, itu khususan banget si Megumi itu, soalnya dia sendirian kan. Jadinya untungnya dia tuh dapat bantuan dari Takaba cuy. Hingga akhirnya memojokkan Regi dengan tekad penuh dan mengaktifkan domain expansionnya cuy. Untuk cerita ini let's go, nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis coy. Oke cuy, makasih banget buat kalian yang udah nontonin video ini sampai selesai cuy. Dan ya, makasih banget juga udah ngeluangin waktunya untuk ngedengerin video ini. Kalau kalian merasa videonya berguna, jangan lupa untuk like video ini cuy. Kalian juga bisa komen pendapat kalian di kolom komentar untuk video pembahasan cerita kali ini. Dan pastinya jangan lupa ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Oke lah cuy, sekarang gua akhiri video ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai selesai cuy. Dan sampai jumpa di video berikutnya.